Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meiza Marlingga Putri dari kelas 4A5 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategis. Di mana di sini saya akan menerapkan beberapa pertanyaan yang mengacu pada strategi dan bagaimana pandangan saya menurut pertanyaan tersebut. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hubungan antara pengambilan keputusan strategis dan hubungannya dengan trade-off. Sebelum kita memulai membahas hubungan antara keduanya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu trade-off. Trade-off adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara dua hal atau lebih yang mengorbankan atau harus merelakan kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lainnya dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Maksudnya di sini, trade-off itu adalah kondisi kita di mana kita memilih salah satu di antara pilihan yang terbaik menurut kita. Hubungan antara pengambilan keputusan yang strategis dengan trade-off yaitu memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lainnya, di mana sebelum kita mencapai pengambilan keputusan yang strategis tersebut, kita pasti melalui yang namanya fase trade-off, yaitu memilih salah satu di antara berbagai keputusan yang kemungkinan kedepannya akan kita ambil. Sebagai contoh, mahasiswa dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu ada kuota dan buku. Di mana 15% siswa ada yang memilih buku dan sisanya ada yang memilih kuota internet. Nah, pilihan tersebut berdasarkan persepsi dari masing-masing mahasiswa tersebut. Apakah menurut mereka lebih penting kuota internet atau buku? Seperti diagram lingkaran yang telah saya sajikan, ada 15% mahasiswa yang memilih buku karena mereka menganggap buku tersebut sebagai sumber yang paling penting untuk mencari referensi-referensi yang mereka butuhkan ketika belajar. Dan ada juga 85% mahasiswa yang memilih kuota internet, di mana mereka menganggap bahwa kuota internet tersebut bisa berguna untuk banyak hal, yaitu bisa mencari referensi dari berbagai jurnal yang ada di internet, dan juga dengan adanya kuota internet mereka menganggap bisa mencari berbagai hal yang sekira mereka menarik untuk dilihat. Nah, dari contoh diagram di atas itu kita sudah melihat bagaimana persepsi dan kebutuhan mahasiswa tersebut akan suatu hal yang nantinya akan berdampak pada keputusan akhir yang akan mereka ambil, di mana keputusan tersebut merupakan keputusan yang strategis bagi mereka. Pembahasan yang kedua yaitu pandangan industrial organization dan hubungannya dengan model 5 kekuatan. Dalam pendekatan pandangan industrial organization, di mana mereka menganggap bahwa lingkungan eksternal itu lebih penting daripada lingkungan internal. Karena menurut mereka dari lingkungan eksternal itu kita bisa melihat berbagai faktor yang nantinya akan berdampak pada perusahaan kita. Seperti contoh kita bisa melihat hal apa yang disukai masyarakat, apa tren yang sedang berkembang, termasuk itu hambatan-hambatan apa saja yang ada di pasar. Kenapa mereka lebih memperhatikan lingkungan eksternal? Karena menurut saya lingkungan eksternal itu bisa menjadi acuan kita untuk menganalisis hal apa yang sedang terjadi dan ramai dibicarakan di lingkungan masyarakat luar. Dan apa hubungannya dengan teori Porter 5 Force atau kekuatan 5 Porter? Hubungan keduanya karena di dalam teori Porter 5 Force atau kekuatan 5 Porter, yang di sana mengatakan bahwa metode tersebut digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal. Di mana dalam teori tersebut didasari dengan adanya pandangan industrial organization yang merupakan sebuah pandangan manajemen bahwa perusahaan yang memperhatikan faktor eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Nah, maksud di sini adalah keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, sama-sama lebih mementingkan atau lebih memperhatikan lingkungan eksternal dibandingkan lingkungan internal. Karena menurut mereka ketika kita lebih memperhatikan lingkungan eksternal, maka kita akan lebih mudah
untuk mengetahui apa-apa saja yang sedang terjadi atau yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Sehingga nantinya kita dapat membuatkan beberapa metode atau strategi yang nantinya akan kita terapkan kepada perusahaan kita agar usaha atau bisnis yang kita jalankan dapat berkembang dan dapat bersaing dengan beberapa pesaing lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa kekuatan lemma Porter itu digunakan sebagai alat untuk menganalisis kondisi persaingan industri. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa segala macam aspek itu termasuk dengan ancaman dan kemungkinan yang terjadi itu itu semuanya bisa kita analisis dan nantinya kita akan mengetahui kondisi persaingan apa yang sedang terjadi di dalam industri. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai konsep generik strategis atau strategi bersaing, di mana pembahasan ketiga ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yaitu tentang 5 kekuatan Porter. Yang dimaksud dengan strategi bersaing sendiri yaitu bagaimana menciptakan kondisi atau posisi yang kuat untuk menghadapi 5 kekuatan persaingan yang terjadi di dalam industri. Nah, dalam analisa strategi bersaing suatu perusahaan, Michael A. Porter memperkenalkan 3 jenis strategi generik, yaitu ada keunggulan biaya, perbedaan produk, dan fokus. Dari 3 jenis strategi generik tersebut, kita bisa menganalisis strategi apa yang diterapkan oleh perusahaan Apple untuk memasarkan produknya. Nah, menurut saya, perusahaan Apple tersebut menerapkan tiga-tiganya dari 3 jenis strategi generik tersebut. Yang pertama ada keunggulan biaya. Nah, manajemen produksi Apple sendiri pasti mempertimbangkan biaya-biaya apa yang nantinya akan dikeluarkan sehingga bisa menjual produknya dengan harga yang menurut kita itu begitu tinggi. Entah itu mungkin mereka menggunakan alat-alat yang begitu canggih, dimana kita sendiri tahu kan bahwa produk Apple tersebut berbeda dengan produk-produk elektronik lainnya seperti handphone, laptop itu mempunyai fitur-fitur tersendiri yang membuat Apple begitu banyak dilirik oleh berbagai kalangan. Dari segi perbedaan produk kita tahu bahwa segala fitur yang ada di antara Apple dan produk Android biasa itu jelas berbeda. Entah itu dari fitur kamera, dari fitur keamanan, itu pasti sudah berbeda. Nah, mungkin karena perbedaan-perbedaan tersebut yang menciptakan kenapa harga Apple begitu lumayan pricey atau lumayan mahal dibandingkan dengan produk Android biasa. Strategi ketiga yang diterapkan Apple yaitu fokus, di mana pasti pihak Apple sendiri fokus akan beberapa hal, entah itu dari komponen, fitur-fitur yang disediakan, dan harga-harga yang nantinya akan ditentukan pada produk yang mereka hasilkan. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan strategi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.